Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai data kelompok. Ya, data kelompok. Kalau sebelumnya kan kita belajar mengenai data tunggal ya. Nah, sekarang ini kita data kelompok. Bedanya apa? Bentuk datanya ya. Datanya itu nanti berbentuk interval. Nah, contohnya kayak gini. Ini misalkan interval. Kemudian tetap ada frekuensinya ya. Ada frekuensinya. Nah, jadi interval itu kayak gimana sih? Jadi dia kayak gini nih. Misalkan dari 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25. Nah, jadi bukan XI ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian misalkan ada 6, kegedean ya. 4, 3, 1, 2. Nah, misalkan kayak gitu. Oke, jadi nanti bentuknya tabelnya ada interval sama ada frekuensi. Nah, kita akan melengkapi ini ya untuk ngebuat beberapa diagram ya. Jadi yang pertama itu kita punya yang namanya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif turun nih. Nah, sama satu lagi ada frekuensi kumulatif naik ya. Oke. Nah, kalau turun tuh kayak gimana? Kalau turun, nah berarti ini kan nih frekuensinya 4 nih. Nah, kita tulis di sini 4. Kemudian kita 4-nya kita tambahin 3, 7 ya, kita taruh di sini. Nah, ini 7, tambahin lagi 7 tambah 1, 8. 8 tambah 2, 10. Nah, ini frekuensi turun. Sekarang kalau frekuensi naik berarti kita mulai dari bawah ya. Di sini ada 2. Kita taruh di sini 2, lalu 2 tambah 1, 3 ya. 3. Kemudian 3 tambah 3, 6. Lalu 6 tambah 4, 10. Nah, jadi totalnya sama sebenarnya 10. Nah, seperti itu. Lalu ada yang namanya TB. Nah, TB ini tepi bawah ya, tepi bawah. TA itu tepi atas. Kalau ini kita kurangi 0,5, kalau yang ini kita tambahin 0,5. Nah, jadi 6 kita kurangi 0,5, 5,5. Terus 10 tambah 0,5 jadi 10,5. Dan begitu seterusnya ya. 11 kurangi 0,5 10,5. Ini kita tambahin 0,5. Nah, dan seterusnya ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan menggambar 3 jenis grafik ya. Oke. Saya ini dulu. Oke. Yang pertama ada namanya histogram ya. Oke, yang pertama ada namanya histogram nih. Oke, histogram itu ya kita ambil tepi bawah tepi atasnya. Jadi kayak diagram batang ya. Ini histogram. Ya, kita bikin aksisnya, aksis X sama Y. Nah, yang jadi sumbu X itu tepi bawah tepi atas. Jadi ada 5,5. Ya, saya tulis dulu di sini 5,5. Kemudian ada 10,5. Lalu ada 15,5. Terus ada 20,5 dan 25,5. Nah, sehingga di sini kita lihat frekuensinya 4 ya. Yang tepi bawah 5,5 sama tepi atas 2,5 itu frekuensinya 4. Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4. Kita plotin di sini. Nah, lalu kita garis. Nah, jadi kayak diagram batang, tapi pinggirnya tepi bawah tepi atas gitu ya. Oke. Terus yang berikutnya frekuensinya 3. Gini, jadi dempet tuh. Nah, ya, dempet seperti ini. Lalu frekuensinya 1. Gini berarti ya. Nah, ini kita garis. Dan
frekuensinya 2 yang berikutnya. Nah, gini. Gitu ya. Oke, ini namanya histogram. Berikutnya ada ogive. Ya. Ogive. Oke, kita lihat sekarang. Sama, tepi bawah, tepi atas juga yang menjadi aksis X-nya. Ya. Tapi yang menjadi aksis Y-nya itu frekuensi naik sama turunnya. Nah, ini saya yang pertama ini ogive naik ya. Nah, ogive naik kita malah pakai yang ini frekuensi kumulatif turun. Oke. Nah, kita bikin dulu ini X-nya. Kemudian kita taruh lagi tepi bawah tepi atasnya 5,5, 10,5, 15,5, 20,5 sama 25,5. Oke, kita akan mulai dari yang ini dengan frekuensi 0. Kemudian berikutnya frekuensinya 4 ya. Kita plotin ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oke, di sini berarti. Nah, kita plotin. Di tepi atasnya kelas yang ini. Nah, kemudian 15,5 itu frekuensinya 7. Nah, frekuensi kumulatifnya 7. Ya, berarti 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita plotin. Oke, berarti berikutnya apa? Ya, 8 ya. Nih, 8. Oke, berarti ini 8. Plotin lagi. Nah, dan yang terakhir 10. Nah, 9, 10. Oke, ini kita plotin. Nah, ya. Udah deh kita garis. Ya, garis lurus ya. Kita garis lurus. Oke, ini ogive naik. Berikutnya ogive turun. Ya, ogive turun. Sama sebenarnya pakai tabel ini juga bisa. Kita gambar lagi kayak ogive naik yang tadi ya. Ini sekarang apa tadi? Ogive turun. Nah, kita gambar diagramnya. Ini X, ini Y, lalu tepi bawah tepi atasnya tulis lagi 5,5, kemudian 10,5, 15,5, 20,5, dan 25,5. Nah, oke, yang kita fokus sekarang yang ini FK naiknya ya. Oke, jadi kita mulai dari 10. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kita plotin. Kita titik-titikin ya. Oke, di sini. Kemudian habis 10 ada 6. 10, 9, 8, 7, 6. Di sini. Oke. Kemudian ada 3. Nah, kemudian ada 2. Dan yang terakhir kosong. Dari sini. Oke. Nah, gitu ya. Jadi ini ogive naik, ogive turun, dan histogram. Lalu kita akan ke pengolahan datanya, ukuran pemusatan data terlebih dahulu ya. Yang pertama ada mean. Mean itu rata-rata. Rumusnya sama ya seperti yang itu. Sigma FIXI per Sigma FI. Nah, tapi bisa juga pakai rumus rata-rata sementara ditambah Sigma FI kali DI per Sigma FI kali C. Nah, untuk yang ini nanti saya ajarkannya waktu offline aja ya. Sekarang kita fokus di yang sini aja dulu. Oke. Kalau yang ini gimana ya? Misalkan datanya ada interval gitu kan. Kemudian ada frekuensi. Nah, kita tambahkan sebentar. Misalkan ada 6 sampai 10, 10
10 sampai 10. 11 sampai 15, 16 sampai 20 dan seterusnya ya, 21 sampai 25. Nah, frekuensinya misalkan berapa ya? 3, 2, 4, 1. Oke. Nah, yang harus pertama kita lakukan adalah mencari XI. XI itu adalah nilai tengah interval ya. Ini nilai tengah. Jadi kalau kita lihat ini si 6 sampai 10 kan kalau kita jembrengin 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tengah-tengahnya siapa? Nah, tengah-tengahnya si 8. Berarti di sini XI-nya 8 ya. 11 sampai 15. Nah, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, tengah-tengahnya 13. Pak, ini ribet banget, ada cara yang lebih gampang nggak? Bisa. Jadi bisa pakai yang ini tambah ini bagi 2. Jadi 6 tambah 10 bagi 2. 16 bagi 2, 8. Tuh kan. Nah, jadi yang ini 16 tambah 20, 36. 36 bagi 2, 18. 21 tambah 25, 46. 46 bagi 2, 23. Nah, gitu ya. Oke, udah deh. Berarti kita tinggal kalikan. FI kali XI. Nah, kaliin deh tuh ya. 3 kali 8, 24. 2 kali 13, 26. 4 kali 18, 72. 1 kali 23, 23. Nah, ini teman-teman anak-anak kita tambahin ya. 3 tambah 2, 5, tambah 4, 9, tambah 1, 10. Taruh sini ya, ini sigmanya. Lalu 24 tambah 26, 50. 50 tambah, ya, 50 tambah 72, 122. 122 tambah 23 berapa? 50, 122 tambah 23. 145 ya. Nah, udah, sehingga X barnya adalah sigma FI per sigma FI. Berarti 145 per 10. 14,5. Nah, seperti itu ya. Oke. Lalu kita lanjut lagi, sekarang ada namanya modus. Nah, di data kelompok modusnya agak sedikit beda ya, ada rumusnya. Modusnya adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C. Oke. Misal nih, ada interval, kemudian frekuensi ya. Oke. 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai berapa? 30, 31 sampai 35. Terus frekuensinya ini 3, 7, 4, 6, 12, 8. Nah, langkah pertama yang kalian cari adalah tetap modus itu kan yang paling banyak ya frekuensinya. Nah, cari dulu yang frekuensinya paling banyak 3, 7, 4, 6, 12, 18. Oh, ternyata sih 12 ya. Nah, setelah itu kita lingkarin aja dulu. Nah, kita lingkarin seperti ini. Oke, setelah itu D1. D1 itu adalah selisih si 12 sama 6. Sama yang sebelumnya. Berarti D1-nya adalah 12 kurang 6, 6. Kalau D2 itu sama setelahnya. Berarti 12 dikurang 8, 4. Nah, gitu ya. Nah, terus kita cari di sini ada TB, tepi bawah. Tepi bawahnya berarti yang ini nih. Si 26 kita kurangin 0,5 ya. Kita kurangin 0,5 berarti TB-nya 26 kurang 0,5 berarti 25,5. Lalu ada C di sini. Nah, C itu adalah panjang kelas.
Nah, jadi dari 26 ke 30 kita coba ya. 26, 27, 28, 29, 30. Nah, ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada panjang kelasnya 5 ya. Jadi C-nya 5. Nah, udah deh. Tinggal kita tulis. Modusnya adalah TB 25,5 ditambah D1-nya 6 per 6 tambah 4 kali C-nya 5. Nah, 25,5 ditambah 6 per 10 kali 5. Kaliin dulu boleh. 25,5 tambah 30 per 10. Ya, 6 kali 5. 30 per 10 itu 3 ya. Berarti ini kita tambahin jadi 28,5. Oke, itu ya untuk modus. Nah, yang terakhir ada kuartil. Nah, kuartil rumusnya QI sama dengan TB ditambah I per 4 N dikurang FK per F dikali C. Nah, gini dia. Oke, contoh ya. Misalkan ada interval. Nah, 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30. Nah, frekuensinya ya, misalkan 4, 6, 3, 2, 5. Nah, seperti ini. Oke. Untuk ngerjain ini ya, misalkan ditanya nih, kuartil atas. Nah, kuartil atas itu apa sih? Q3, Q1 apa Q2? Nah, Q3 ya. Nah, berarti langkah pertama kan itu ada I per 4N. Nah, Q3-nya I-nya berarti 3 ya. Karena kan Q3 ya. Nah, kalau kalian lihat berarti I-nya 3 ya. Nah, I-nya 3. Nah, sehingga ini kita ganti dulu jadi 3 per 4N. Nah, berarti 3 per 4 kali N-nya berapa? Nah, kita tambahin dulu. Cara nambahinnya kita sekalian aja bikin frekuensi kumulatif ya. Nah, 4. Taruh di sini 4. Gitu kan. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 3, 13. 13 tambah 2, 15. 15 tambah 5, 20. Nah, seperti ini. Berarti ini totalnya ya, ini 20 nih ya kalau kita jumlahin. Nah, berarti N-nya 20 nih, kita taruh 20 di sini. Coret-coret 15. Nah, berarti 15, sorry. 20 bagi 4, 5. Nah, 3 kali 5, 15. Berarti kalian harus nyari X15 atau data ke-15. Ada di mana ya data ke-15? Nah, kalau kita lihat FK-nya, data 1 sampai 4 ini di sini. Ya, X1 sampai X4. Berikutnya X5 sampai X10. Berikutnya X11 ya sampai X13. Berikutnya X14 sampai X15 dan berikutnya X15 sampai X20. Nah, berarti data ke-15 ada di mana? Sorry, ini 16, sorry. Nah, data ke-15 ada di sini ya. Nah, ada di sini. Berarti kita bulatin aja dulu ya, kayak median tadi. Nah, ini ya, data ke-15 ada di sini. Oke, kita tulis rumusnya. QI, Q3 sama dengan TB ditambah 3 per 4N kurang FK per, ini FK ya, FK per F kali C. Yo. Tepi bawahnya, nah tepi bawah 21 kita kurangin 0,5 jadi 20,5. 3 per 4 ini tadi ada udah ya, ini si 15. Dikurang FK-nya. FK-nya bukan yang ini ya, tapi yang atasnya. Nah, 13. Dibagi frekuensinya, nah frekuensinya yang ini, si 2. Dikali C-nya.
Kayak tadi dihitung tuh 21 sampai 25, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, C-nya berarti 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 5. Nah, ini dicari 20,5 tambah 2 per 2 ya. Kali 5. Jadinya 20,5 tambah 5. 25,5. Oke. Terima kasih. Selamat mengerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.